Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan belajar pada perkuliahan sistem kendali atau sistem kontrol. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang model matematik sistem mekanik. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui kemampuan apa yang diharapkan dari pembahasan materi kali ini, yaitu mampu menganalisa sistem mekanik untuk mendapatkan pemodelan dinamika sistem. Sebagai pengantar, pada bagian ini akan dibahas mengenai pembentukan model matematika dari sistem mekanik baik dalam bentuk persamaan diferensial, fungsi alih, maupun diagram blok. Pergerakan dari elemen sistem mekanika dapat dideskripsikan dalam beberapa dimensi, yaitu translasi, rotasi, atau kombinasi antara translasi dan rotasi. Persamaan gerakan pada sistem mekanika dapat diperoleh berdasarkan hukum Newton. Gerakan yang terjadi di sepanjang garis lurus ini merupakan gerak translasi. Nah, variabel yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan gerakan translasi adalah gaya atau yang sering menggunakan variabel f, kemudian percepatan atau a, kecepatan atau v, dan perpindahan atau y. Hukum dasar yang mengatur gerakan translasi dari elemen sistem mekanika ini adalah hukum kedua Newton. Kita tahu pada hukum kedua Newton, sigma gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian antara massa dari benda tersebut dengan percepatan dari benda tersebut. Seperti ini, kita lihat ada suatu benda dengan massa M, kemudian benda tersebut dikenai gaya F, di sini ada dalam kurung T berarti F dalam domain waktu, arah gayanya ke sebelah kanan, sehingga si benda tersebut mengalami perpindahan ke arah kanan yang di sini didefinisikan dengan variabel Y dalam domain waktu atau YT. Nah, dari peristiwa ini dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan diferensial, yaitu Ft atau F dalam domain T sama dengan massa dari benda tersebut dikalikan dengan percepatan dalam domain waktu. Nah, karena yang di sini yang diketahui adalah perpindahan, maka kita perlu menurunkan kita perlu mengkonversi percepatan ini menjadi perpindahan. Nah, untuk mengkonversi percepatan menjadi perpindahan, maka jika diubah ke kecepatan, maka menjadi seperti ini. Karena kita tahu bahwa turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Kemudian, percepatan ini setara juga dengan turunan kedua dari perpindahan terhadap waktu. Nah, sehingga jika kita ubah ke dalam perpindahan, maka menjadi massa dikali turunan kedua dari perpindahan terhadap waktu. Seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan ini diubah ke dalam domain Laplace. Nah, karena di sini kita tahu diferensialnya adalah 2 kali, maka diubah ke dalam domain Laplace menjadi S kuadrat. Sehingga didapatkan Fs sama dengan
ms kuadrat ys. Ini untuk perpindahan. Nah, kemudian karena di sini kita menganggap bahwa keluaran dari sistem adalah perpindahan dan masukan dari sistem adalah gaya, maka fungsi alih yang menghubungkan antara Y atau perpindahan sebagai output dan F atau gaya sebagai input adalah 1/ms kuadrat. Dan jika digambarkan dalam diagram blok, maka menjadi seperti ini. Inputnya adalah Fs dan outputnya adalah Ys. Fungsi alihnya 1/ms kuadrat. Nah, kemudian di sini kita berbicara tentang pegas linier. Jadi tadi ada suatu benda yang melakukan pergerakan secara translasi karena dikenai gaya. Kemudian untuk gerak translasi yang lain, ada pegas linier. Nah, pegas linier, di dalam gambar kita lihat, pegas linier ini dikenai gaya berupa gaya F dalam domain waktu ke arah kanan. Kemudian pada titik ini ya, titik ini akan mengalami perpindahan. Nah, titik ini akan mengalami perpindahan sebesar Y dalam domain waktu, sehingga jika gerak translasi yang ditunjukkan pada gambar ini, jika dicari persamaan dinamik atau persamaan yang berlaku pada sistem tersebut, maka didapatkan besarnya gaya yang digunakan untuk menarik ini setara dengan K, yakni konstanta pegas, dikalikan dengan perpindahan. Persamaan ini jika diubah ke dalam domain Laplace cukup sederhana karena tidak ada komponen diferensial maupun integral. Kemudian jika diubah ke dalam bentuk fungsi alih, cukup 1/K, di mana Y atau perpindahan adalah keluaran dan T dalam hal ini gaya tarik, itu adalah masukannya, sehingga didapatkan diagram bloknya seperti yang ada pada gambar, di mana inputnya adalah gaya tarik, kemudian keluarannya adalah perpindahan. Kemudian selanjutnya ada gesekan viskos translasi. Nah, gesekan viskos translasi ini dikenai gaya Ft atau dalam domain waktu, sehingga pada titik di ujung viskos ini dia berpindah ke sebelah kanan sejauh Y dalam domain waktu. Nah, kemudian jika kita tuliskan dalam persamaan dinamik atau persamaan diferensial, maka didapatkan gaya tarik ini setara dengan ini konstanta viskos yang ada di sini. Terkadang kita menyebutnya juga konstanta damping atau konstanta peredaman. Itu B dikalikan dengan kecepatan perpindahan. Nah, kecepatan perpindahan ini karena kita tahu kecepatan adalah turunan pertama dari perpindahan, maka di sini kita tuliskan dy dt. Kemudian dari persamaan ini diubah ke dalam domain Laplace menjadi Fs sama dengan Bs Ys.
Ingat, S ini dan S ini berbeda. S yang ada di dalam kurung merepresentasikan bahwa variabel Y itu ada di dalam domain frekuensi, bukan lagi domain waktu. Nah, kemudian saat diubah ke dalam fungsi alih, kita tahu tadi YS adalah keluarannya, sedangkan F adalah masukannya, maka fungsi alihnya adalah 1 per BS. Dan jika kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, ini inputnya dan ini outputnya, dan ini fungsi alihnya. Ini untuk gerak translasi pada bagian gesekan viskos translasi. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara tentang gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini merupakan gerakan terhadap sumbu tertentu. Berbeda dengan gerak translasi, pada gerak rotasi, variabel yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gerakan rotasi diantaranya adalah torsi atau T, kemudian percepatan sudut, alfa, kecepatan sudut, omega, dan perpindahan theta. Hukum dasar yang mengatur gerakan rotasi dari elemen sistem mekanika ini sebetulnya sama, yaitu hukum kedua Newton, namun untuk gerakan rotasi yang dapat kita tuliskan sigma torsi yang bekerja adalah setara dengan momen inersia J dikali dari benda yang berputar tersebut dikalikan dengan percepatan sudut dari putaran benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung beranjak ke contoh suatu benda yang memiliki inersia yang dia berputar setelah dikenai torsi T dengan dengan kecepatan putar omega. Nah, ini adalah kecepatan putarnya, ini adalah torsinya. Nah, bisa kita tuliskan persamaan dinamik yang bekerja pada benda tersebut, benda yang berputar tersebut adalah torsi T ini setara dengan perputaran benda ini, sehingga dapat kita tuliskan momen inersia J dikalikan dengan alfa. Karena di sini yang diketahui adalah omega, dan kita tahu bahwa alfa adalah turunan pertama dari omega. Percepatan sudut adalah turunan pertama dari kecepatan sudut. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Yang selanjutnya, kita ubah ke dalam domain Laplace menjadi seperti ini. Nah, dari domain Laplace, kita ubah ke dalam fungsi alih menjadi seperti ini. Sederhana, 1 per Cs, omega S sebagai keluaran dan torsi sebagai masukan. Dan jika kita gambarkan dalam bentuk diagram blok menjadi seperti ini. Nah, ini input, ini output, dan ini fungsi alih. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut rotational spring atau pegas yang dia bekerja secara rotasi. Nah, pegas yang bekerja secara rotasi ini dia prinsipnya sama dengan pegas translasi, hanya saja dia gerakannya adalah rotasi. Untuk pegas rotasi ini dia juga memiliki konstanta pegas. Dan jika kita tuliskan persamaan dinamiknya, maka torsi yang bekerja pada rotational spring tersebut setara dengan konstanta pegas dikalikan dengan sudut putarnya atau theta dalam domain waktu. Nah, seperti ini. Jika kita ubah ke dalam domain Laplace sangat sederhana karena tidak ada atau tidak menggunakan komponen diferensial ataupun integral. Nah, kemudian jika kita
ubah ke dalam fungsi alih menjadi seperti ini. Di sini theta atau sudut adalah keluaran dari sistem dan torsi adalah masukan dari sistem. Dan jika kita tuliskan, kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, ini fungsi alihnya, kemudian ini inputnya dan ini outputnya. Nah, selanjutnya ada juga gesekan viskos rotasi atau terkadang kita sebut rotational damper. Nah, di rotational damper ini atau gesekan viskos rotasi ini dia memiliki konstanta redaman B, di mana B ini nanti jika dikalikan dengan kecepatan putar dari suatu benda yang diredam tersebut setara dengan torsi yang bekerja pada benda. Nah, jadi torsi yang bekerja pada benda yang dikenai oleh rotational damper ini atau gesekan viskus rotasi ini, torsinya setara dengan B kali D theta dt, di mana D theta dt ini adalah kecepatan putar. Jika kita ubah ke dalam domain Laplace menjadi seperti ini, jika kita ubah ke dalam fungsi alih menjadi seperti ini, dan jika kita ubah ke dalam diagram blok menjadi seperti ini, di mana ini fungsi alih, ini output, dan ini inputnya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang gerak rotasi yang secara umum analog dengan gerak rotasi, di mana saat kita membahas inersia persamaannya hampir mirip dengan M kali A. Kemudian saat kita membahas pegas rotasi persamaannya juga mirip dengan pegas translasi. Begitu juga dengan gesekan viskos rotasi hampir sama dengan gesekan viskos translasi. Hanya saja ini menggunakan theta dan yang translasi menggunakan perpindahan atau Y. Nah, di dalam gerak rotasi ini terkadang ada yang namanya roda gigi. Nah, ketika kita membahas roda gigi dan kita mengasumsikan inersia dan gesekan viskus dari roda gigi tersebut diabaikan, maka secara sederhana kita akan mendapatkan persamaan ini, persamaan perbandingan atau rasio seperti ini, di mana torsi yang ada pada roda gigi 1 dibanding dengan torsi yang ada pada roda gigi 2 dapat kita temukan dari sudut, perpindahan sudut, jadi theta 2 dan theta 1, atau bisa juga kita peroleh dari N1 per N2, di mana N1 per N2 ini adalah, di mana N ini adalah jumlah roda gigi atau jumlah gerigi yang ada pada roda gigi ini. Kemudian setara juga dengan omega 2 per omega 1, di mana omega ini adalah kecepatan sudut, atau R. R ini radius atau jari-jari. Jadi jari-jari dari roda giginya. Nah, ini persamaan yang berlaku ketika kita mengabaikan inersia dan gesekan viskos. Namun, ketika kita tidak mengabaikan kedua hal tersebut, maka kita dapat menuliskan persamaan dinamik yang berlaku seperti ini. Jadi, untuk torsi 1, untuk roda gigi 1, dia memiliki gesekan viskos dan juga ada inersia yang bekerja, yakni J1 dan B1. Kemudian di roda gigi 2 ada juga redaman, ada juga gesekan viskos B2 dan juga inersia J2. Nah, pertama kita akan mencoba mencari persamaan torsi yang ada pada roda gigi 2. Nah, jika kita lihat persamaan torsi yang ada pada roda gigi 2, torsi yang bekerja pada roda gigi 2 ini setara dengan J2 dikalikan dengan percepatan
dari percepatan putar dari sumbu ini, maka di sini ditulis d theta 2 per dt kuadrat, maksudnya adalah turunan kedua dari theta 2 ditambah, ini bagian gesekan viskosnya, yaitu B2 dikalikan dengan turunan pertama dari theta 2. Jadi ini bagian inersia, yang ini bagian gesekan viskos. Nah, ini torsi yang ada pada T2. Jadi sebetulnya torsi yang ada pada T2 itu setara dengan penjumlahan kedua ini. Nah, ini persamaan torsi pada roda gigi 2. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang persamaan torsi yang ada pada roda gigi 1. Secara sederhana, kita ketahui bahwa hubungan antara torsi 1 dan torsi 2 itu seperti ini ya. Jadi, T1 per T2 itu secara sederhana sebetulnya adalah N1 per N2. Nah, di sini T2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi seperti ini. Nah, dan kita tahu T2 itu persamaannya seperti ini. Nah, persamaan ini kita substitusi ke sini. Setelah kita substitusi, nah, theta 1, kita kan tahu ya, kalau T2 tadi kan, langsung saja kita coba ya. Jadi ini N1 per N2 dikalikan dengan T2. Jadi T2 kita masukkan, yaitu J2 D kuadrat theta 2 dt kuadrat ditambah B2 d theta 2 dt. Nah, kemudian di sini masih theta 2. Jika akan kita ubah ke theta 1, kita tahu ya bahwa theta 2 per theta 1 sama dengan N1 per N2. Nah, tadi masih theta 2. Jika ingin kita ubah ke theta 1, menjadi theta 2 sama dengan N1 per N2 dikali theta 1. Nah, ini bagian ini kita masukkan atau kita substitusi untuk menggantikan theta 2 yang ada di sini. Sehingga theta 2 di sini menjadi N1 per N2 kali J2 D kuadrat. Di sini theta diubah menjadi theta 1, N1 per N2 dikali theta 1 per dt, plus dan seterusnya, ini juga theta 2 diubah ke theta 1, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Nah, dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian setelah didapatkan persamaan tersebut, jadi ini muncul N1 per N2 kuadrat itu karena ini ya, karena N1 per N2, N1 per N2 ini dikalikan ini keluar karena dia bentuknya konstanta, dia bisa keluar ke sini dan menjadi kuadrat di sini. Nah, begitu juga dengan ini, karena ini yang menempel pada bagian B2 ya, jadi kuadrat juga. Nah, kemudian baru kita membahas persamaan torsi masukan pada sisi roda gigi 1. Nah, bagian ini kan kita belum membahas torsi masukan pada sisi roda gigi 1 ya. Nah, ini torsi masukan pada sisi roda gigi 1. Jadi torsi masukan ini, torsi yang menggerakkan roda gigi 1, itu setara dengan torsi yang bekerja pada bagian inersia, torsi yang bekerja pada bagian pegas rotasi, gesekan viskos rotasi, dan torsi yang bergerak pada T1 di sini yang menggerakkan roda gigi 2. Jadi T di sini setara dengan penjumlahan bagian ini, dan bagian ini. Bagian ini
bagian ini, dan bagian ini. Bukan ini ya, bagian ini. Bagian inersia, bagian gesekan viskos, dan bagian torsi 1. Nah, ini persamaan dinamik untuk torsi masukan pada sisi roda gigi 1. Nah, tapi karena kita tahu T1 itu adalah seperti ini persamaannya. Nah, maka persamaan ini kita substitusi ke sini sehingga bisa kita sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini dengan catatan J1E dan B1E itu adalah ini. J1 plus N1 per N2 kuadrat J2 dan B1 plus N1 per N2 kuadrat kali B2. Nah, jadi J1 dan B1 ini, J1 dan B1 ini dapat dari persamaan ini, sedangkan N1 per N2 kuadrat, N1 per N2 kuadrat dikali J2 dikali B2 di sini, itu dapat dari persamaan ini. Dapat dari T1, dapat dari T1. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga secara sederhana dapat kita tuliskan jika kita ubah ke dalam domain Laplace dan kita bentuk ke dalam fungsi alih. Jadi ini kita ubah ke domain Laplace dulu, kemudian kita ubah ke dalam bentuk fungsi alih, maka didapatkan persamaan seperti ini. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, maka hasilnya seperti ini. Di mana T atau torsi ini adalah masukan dan theta atau theta ini adalah keluaran. Nah, theta 1. Jadi ini kita masih membahas theta 1 ya. Jadi perubahan yang ada pada theta 1. Nah, bagaimana jika kita ubah ke dalam theta 2? Tentu persamaannya berbeda lagi. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa mencoba jika ingin mengasumsikan bahwa keluarannya adalah theta 2, bukan theta 1. Nah, kalau fungsi alih di sini yang dibahas adalah fungsi alih dengan theta 1 itu sebagai keluaran dan T sebagai masukan. Nah, jadi seperti ini diagram bloknya. Nah, kemudian, di sini ada contoh soal ya. Jadi tadi kita membahas roda gigi, kemudian di sini kita ada contoh soal yang lain. Nah, di sini sistem dashboard massa pegas dipasang pada kereta, di mana kereta dianggap dalam keadaan diam pada T kurang dari 0. Jadi, kondisi awal dari kereta ini adalah dia diam. Kemudian, UT adalah perpindahan kereta dan merupakan masukan ke sistem. Sedangkan mulai T sama dengan 0, kereta ini digerakkan dengan kecepatan tetap. Nah, jadi kecepatannya tetap, bukan berubah beraturan, bukan semakin cepat dan bukan semakin lambat. Jadi kecepatannya konstan. Kemudian di sini diketahui juga bahwa perpindahan YT dari massa adalah keluaran sistem. Jadi kita tahu bahwa ini adalah input, ini adalah output, dan kereta digerakkan dengan kecepatan konstan. Nah, di sini dapatkan model matematika sistem dalam bentuk fungsi alih dan diagram blok. Nah, pertama, kita perlu menggunakan hukum kedua Newton. Kita perlu menggunakan hukum kedua Newton untuk mencari gaya yang bekerja pada benda M. Nah, jadi gaya yang bekerja pada benda M ini apa saja? Kita tahu sigma F sama dengan M kali A. Nah, bagian A ini bisa kita ubah ke dalam perpindahan. Mengapa? Karena di sini yang diketahui bukan A, tapi yang diketahui adalah perpindahannya, yakni YT atau UT, di mana UT adalah perpindahan kereta dan YT adalah perpindahan dari massa M.
Nah, kemudian kita juga tahu gaya apa saja sih yang melawan M kali A di sini. Gaya apa saja yang melawan M kali A, yaitu gaya yang ada pada pegas translasi dan gaya yang ada pada gesekan viskos translasi atau translational damper. Nah, sehingga bisa kita tuliskan ini M kali A tadi ya. Ini adalah M kali A tadi. Jadi gaya yang ada pada benda M yang menyebabkan benda M itu berpindah ke arah kanan, berpindah sejauh Y. Sedangkan di sini adalah gaya yang digunakan untuk melawan pergerakan massa M tadi. Nah, ini adalah bagian pegas dan ini adalah bagian translational damper. Nah, dari mana ini didapatkan? Kita tahu untuk pegas, jika kita ingin menurunkan atau menjabarkan gaya yang bekerja pada pegas tersebut, maka sama dengan K dikalikan dengan YT min UT. Di mana YT adalah perpindahan yang ada pada massa, perpindahan yang ada pada titik ini setara dengan perpindahan yang ada pada titik ini. Nah, sehingga sebetulnya di sini bisa juga kita anggap sebagai Y. Sedangkan U di sini sama dengan yang ada pada titik ini. Nah, ini U. Nah, kemudian gaya yang bekerja pada pegas ini, karena gaya yang bekerja pada pegas itu sebetulnya F sama dengan K kali X, di mana X ini adalah perpindahan. Karena U ini dia terus berpindah, maka X ini diganti menjadi Y min U. Kemudian, untuk konstanta, untuk translational damper di sini atau gesekan viskos translasi, gaya yang bekerja itu adalah B dikalikan dengan kecepatan. Nah, kecepatannya sebetulnya kan dx dt, di mana x-nya y min u, sehingga dy dt min du dt. Nah, jadi ini dy dt min du dt dan ini y min u. Nah, mengapa di sini muncul min? Karena dia bersifat melawan. Karena dia bersifat melawan atau arahnya itu berlawanan dengan arah perpindahan YT atau arah pergerakan dari benda yang memiliki massa M. Nah, sehingga dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Bagian yang mengandung U kita pindah ke ruas kanan dan bagian yang mengandung Y kita pindah ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan ini masih dalam domain waktu, persamaan diferensial dalam domain waktu, kita ubah ke dalam domain Laplace. Kita transformasi Laplace menjadi seperti ini. Nah, karena di sini dia diferensial 2 kali, maka di sini menjadi S kuadrat. Dan karena di sini diferensial sekali, maka di sini menjadi S. Dan begitu juga dengan ini. Nah, ini transformasi Laplace secara sederhana, dan karena sudah kita ketahui bahwa saat kondisi awal, semua variabelnya masih 0, jadi ini zero initial condition, sehingga bisa kita transformasikan seperti ini. Nah, selanjutnya, di sini sudah kita dapatkan persamaan dalam domain Laplace. Nah, untuk mendapatkan fungsi alihnya, kita tahu outputnya adalah YS, US, sehingga U kita tarik ke sini, menjadi per US,
Dan bagian ini kita tarik ke kanan, sehingga kita dapatkan BS plus K per MS kuadrat plus BS plus K. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah fungsi alihnya. Dan jika kita gambarkan dalam diagram blok menjadi seperti ini, di mana Y adalah keluaran sistem dan U adalah masukan dari sistem. Oke, sudah kita bahas tadi penyelesaian contoh soalnya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke ringkasan, di mana model ringkasan yang pertama yaitu model dinamika sistem mekanik diturunkan berdasarkan hukum Newton. Jadi tadi kita telah membahas bagaimana menggunakan hukum kedua Newton untuk menurunkan beberapa contoh sistem mekanik, termasuk tadi roda gigi dan juga sistem dashpot tadi. Kemudian ada juga di sini ringkasan yang kedua atau poin yang kedua, yaitu suatu sistem mekanik tersusun atas komponen inersia, pegas, dan peredam. Jadi tadi di rotational movement atau di pergerakan rotasi, ada inersia, ada pegas rotasi, dan peredam rotasi atau gesekan viskos rotasi. Sedangkan di translasi ada massa yang bergerak tadi, kemudian pegas translasi dan peredam translasi. Nah, di sini selanjutnya poin yang ketiga yaitu gaya yang bekerja pada pegas sebanding dengan besarnya perpindahan. Sedangkan gaya yang ada pada peredam sebanding dengan laju perpindahan dari benda tersebut. Sedangkan gaya yang bekerja pada inersia massa sebanding dengan percepatan dari benda tersebut. Nah, kira-kira ini beberapa poin-poin yang telah kita pelajari pada materi kali ini, selain dari bagaimana kita berusaha untuk menurunkan persamaan dinamik dari suatu sistem mekanik. Atau bagaimana kita memodelkan suatu sistem mekanik. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa menggunakan persoalan ini sebagai latihan. Nah, nanti jika menjumpai kesulitan saat mencoba menyelesaikan permasalahan ini, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau di forum diskusi yang telah disediakan. Nah, jadi di sini ada suatu sistem yang terdiri dari inersia beban dan gesekan viskos. Jadi di sini ada inersia J, kemudian ada gesekan viskos, ini B. Nah, kemudian T adalah torsi yang bekerja pada sistem dan merupakan masukan ke sistem. Nah, jadi di sini masukannya adalah T. Kemudian sistem berputar dengan kecepatan omega. Ini kecepatan sudutnya omega dan merupakan keluaran sistem. Jadi omega ini adalah keluaran sistem. Jadi ini adalah input dan ini adalah output. Nah, dapatkan model matematika dari sistem ini dalam bentuk fungsi alih. Nah, karena kita tahu fungsi alih adalah output per input, maka fungsi alihnya adalah omega S per TS. Nah, nanti silahkan teman-teman turunkan menggunakan hukum kedua Newton khususnya untuk gerak rotasi. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang model matematik dari sistem mekanik. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saat menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di materi selainnya. Terima kasih.